Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denafis Tumanggor dengan NIM L1A11905. Saya berasal dari kelas R001. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Taman Nasional Kutai. Oke, jadi Taman Nasional Kutai atau yang biasa kita singkat TNK adalah sebuah taman nasional yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan sebagian kecil wilayah Kota Bontang yang memiliki lahan total seluas 198.629 hektar. Taman Nasional Kutai membentang di sepanjang garis Khatulistiwa mulai dari pantai Selat Makassar sebagai bagian timur menuju arah daratan sepanjang kurang dari 65 km. Secara geografis, Taman Nasional Kutai berada di 0 derajat 7 menit 54 detik sampai 0 derajat 33 menit 53 detik lintang utara dan 116 derajat 58 menit 48 detik sampai 117 derajat 35 menit 29 detik bujur timur. Sedangkan secara administrasi, pemerintahan kawasan dengan luas 198.629 hektar ini terletak di Kabupaten Kutai Timur. Itu 80% dari Taman Nasional Kutai. 17,48% di bagian Kutai Kartanegara dan 2,52% di bagian Kota Bontang. Nah, untuk SK penetapannya, awalnya Taman Nasional Kutai ini memiliki lahan seluas 2 juta hektar pada pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian terbit lagi SK pada pemerintahan Kerajaan Kutai yang memiliki lahan seluas 306.000 hektar. Ini ditetapkan menjadi Suaka Marga Satwa. Pada tahun 1957 terbit lagi SK dari Menteri Pertanian dan memiliki lahan 306.000 hektar. Yang nama Taman Nasional Kutai ini awalnya bernama Suaka Marga Satwa Kutai. Pada tahun 1971, tepatnya di tanggal 23 Juli, terbit lagi SK dari Menteri Pertanian yang memiliki lahan 200.000 hektar. Pada tahun 1982 terbit SK dari Menteri Pertanian yang keterangannya itu calon taman nasional yang berluasan 200.000 hektar. Pada tahun 1991 terbit kembali SK dari Menteri Kehutanan. Keterangannya masih sama, yaitu calon Taman Nasional Kutai dengan lahan seluas 198.629 hektar. Pada tahun 1995 terbit lagi SK dari Menteri Kehutanan. Keterangannya masih sama, Taman Nasional Kutai dengan luasan 198.629 hektar. Dan SK yang terakhir tahun 1997 dari Menteri Kehutanan dengan keterangannya yaitu Taman Nasional Kutai dengan luasan 198.629 hektar. Dan itu masih sama seperti sekarang ini. Nah, untuk deskripsi penutupan lahan Taman Nasional Kutai yaitu ada hutan primer seluas 59.202 hektar, ada hutan sekunder 85.931 hektar, ada belukar dengan luas 28.952 hektar, ada semak dengan luas 2.452 hektar, ada alang-alang dengan luas 705 hektar, ada rawa dengan luas 4.712 hektar, ada belukar rawa dengan luas 1.802 hektar, ada mangrove dengan luas 5.131 hektar, ada tanah terbuka dengan luas 329 hektar, ada konversi mangrove menjadi lahan terbuka seluas 1.205 hektar, ada tambak
seluas 155 hektar. Ada pertanian campuran dengan luas 6.935 hektar. Ada lahan terbangun dengan luas 577 hektar. Ada tubuh air dengan luas 73 hektar. Dan tidak tercatat di data seluas 636 hektar. Jika ditotal dengan yang tidak ada di data, Taman Nasional Kutai luasnya adalah 198.803,59 hektar. Untuk jenis tanah di Taman Nasional Kutai yaitu pertama ada aluvial dengan bahan induknya batuan aluvial, fisiografinya itu daratan. Yang kedua ada potsolik merah kuning dengan bahan induk batuan beku dan endapan dengan fisiografi bukit dan pegunungan lipatan. Yang ketiga ada potsolik, latosol, dan litosol dengan bahan induknya batuan beku endapan metamorf, fisiografinya pegunungan patahan. Keempat ada organosol, clay humus dengan bahan induknya batuan aluvial, fisiografinya daratan. Nah, ada juga keanekaragaman hayatinya di Taman Nasional Kutai, yaitu tipe vegetasi yang terdapat di Taman Nasional Kutai adalah tipe hutan dataran rendah yang didominasi oleh pohon hulin atau dengan nama latin Eosidiroxylon zuageri. Ada meranti dengan nama latin Sorea sp dan kapur dengan nama latin Driobalanops sp. Terus di hutan rawanya yang didominasi oleh tumbuhan perupuk dengan nama latin Lophopetalum sp. Hutan mangrovenya yang didominasi oleh Rhizopora mucronata, Rhizopora apiculata, Soneratia alba, Sonetaria caseolaris, dan lain-lain. Hutan kerangas dan hutan pantai juga terdapat di Taman Nasional Kutai. Nah, keanekaragaman hayati yang terdapat di Taman Nasional Kutai menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang penting untuk perlindungan flora dan fauna. Kawasan Taman Nasional Kutai pertama kali diusulkan oleh seorang ahli geolog asal Belanda yang bernama H. Whitcomb dengan luas kurang lebih 2 juta hektar. Nah, salah satu utama kawasan ini ditunjuk sebagai taman nasional adalah karena keanekaragaman hayati yang tinggi, baik keanekaragaman hayati tingkat genetik, spesies maupun ekosistem. Lebih dari 1.200 jenis tumbuhan hidup di kawasan ini dengan tumbuhan khas yaitu ulin dengan nama latin Eosideroxylon zuageri dan 8 dari 10 jenis famili Dipterocarpaceae di dunia yaitu Anisoptera sp, Cotylelobium sp, Dipterocarpus sp, Driobalanops sp, Hopea sp, Paraschorea sp, Sorea sp, dan Vatica sp. Nah, selain kekayaan flora, Taman Nasional Kutai juga memiliki beragam jenis fauna. Kawasan ini memiliki 80% dari seluruh jenis burung Borneo, yaitu sebanyak 380 jenis, baik burung penetap maupun burung migran yang singgah pada musim tertentu. Terdapat 8 jenis enggang atau rangkong. Selain itu, juga terdapat jenis burung endemik Kalimantan yaitu pauk kepala biru dengan nama latin Hydrornis baudi, yang menjadi salah satu indikator Taman Nasional Kutai sebagai daerah penting bagi burung. Selain itu, juga terdapat lebih dari separuh jenis mamalia Borneo, yaitu sebanyak 80 jenis dan diantaranya adalah 11 dari 13 jenis primata Borneo termasuk orangutan dengan nama latin Pongo pygmaeus. Dan satwa endemik Kalimantan yaitu bekantan, Nasalis larvatus. Orangutan yang hidup di Taman Nasional Kutai adalah Pongo pygmaeus morio, yaitu merupakan salah satu subspesies orangutan dan hanya hidup di bagian timur Pulau Kalimantan. Beberapa jenis mamalia lainnya yang terdapat di Taman Nasional Kutai diantaranya adalah
banteng dengan nama latin Bos javanicus, rusa sambar dengan nama latin Cervus unicolor, kijang dengan nama latin Muntiacus muncak, kancil dengan nama latin Tragulus kancil, beruang madu dengan nama latin Helarctos malayanus, terenggiling dengan nama latin Manis javanicus, ngacadahan dengan nama latin Neofelis diardi, dan puluhan jenis reptilia termasuk buaya muara dengan nama latin Crocodilus porosus, 195 jenis kupu-kupu termasuk jenis Troides helena, Troides ampirus, dan Trogonoptera brookiana yang dilindungi, 32 jenis semut, 20 jenis katak, serta ratusan jenis serangga dan satwa lainnya yang belum teridentifikasi hidup di kawasan ini. Untuk gambarnya yang saya lampirkan hanya beberapa karena kalau saya lampirkan semua tidak cukup untuk di bagian slide-nya. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terdapat poin-poin penting yang bisa diambil dari audiens. Oke. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.